Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Ana Rizky Yuliana, yang kedua Muhammad Fauzi Effendi, yang ketiga ada Rizka Setiawati Huda, yang keempat ada Wida Tesalia, yang kelima ada Akmal Nurrohman, yang terakhir yaitu saya sendiri, Gebridiani. Video ini berisikan video pembelajaran mengenai alat meteorologi dan klimatologi. Dan di sini kelompok kami, kelompok 5 akan membahas alat yang bernama anemometer. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke video pembahasannya. Let's go! Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai lokasi, nama alat, satuan, dan cara perhitungan alatnya. Untuk lokasinya sendiri itu berada di Stasiun Pengamatan Meteorologi Lanut Wiradinata. Lanut Wiradinata memiliki ketinggian 338 meter atau 1110 kaki. Dan untuk astronominya, 7 derajat 2 menit 414 detik lintang selatan dan 108 derajat 14 menit 36,6 detik bujur timur. Lalu untuk nama alat yang kami bahas yaitu anemometer. Anemometer sendiri memiliki satuan knots atau kilometer per jam. Cara perhitungannya pada di video dihitung dicontohkan dan satuannya menggunakan knots dan yang muncul di alat wind speed-nya yaitu 3. Berarti kondisi kecepatan angin di stasiun Lanut Wiradinata yaitu 3 knot. Bila anemometernya bergerak ke arah timur, maka di aplikasi akan muncul titik warna merah. Letaknya ada di 110 derajat yang berarti posisinya ada di timur. Nanti kita bisa melaporkan untuk arahnya ada di timur dan kecepatannya yaitu 3 knot. Nah, selanjutnya mengenai fungsi dan juga penempatan dari anemometer adalah sebagai berikut. Seperti yang diketahui bahwa anemometer merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengukur tingkat kecepatan angin. Nah, tetapi dalam praktiknya, anemometer yang mumpuni biasanya sudah dilengkapi alat juga untuk mengukur suhu dan juga tekanan udara. Nah, selanjutnya dalam penempatannya sendiri, perlu diketahui sebelumnya bahwa anemometer ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu anemometer manual atau sederhana, dan juga anemometer yang sudah menggunakan teknologi canggih atau modern, sehingga nanti dalam penempatannya cenderung berbeda di lapangan. Contohnya, misal pada anemometer yang manual biasanya ditempatkan pada ketinggian 10 meter. Mengapa pada ketinggian tersebut? Karena biasanya pada kondisi tersebut arus angin permukaan relatif lancar sehingga memudahkan dalam perekapan data. Nah, sedangkan pada anemometer yang modern, contohnya seperti Terminal Meteorology Portable Station, biasanya digunakan pada kondisi yang relatif. Contohnya pada ketinggian 1,5 meter alat tersebut sudah dapat dipasang dan digunakan karena dilengkapi suatu alat atau data yang mampu merekap kecepatan angin pada ketinggian dan kondisi tersebut. Nah, sedangkan untuk persyaratan selanjutnya, biasanya anemometer ini ditempatkan pada stasiun atau lapangan terbuka, sehingga arus angin yang menerpa tidak ada yang menghalangi. Contohnya misal keberadaan gedung ataupun pohon-pohon yang tinggi. Nah, selanjutnya, biasanya anemometer yang manual kerap mengalami kendala pada saat cuaca buruk, misalnya pada kondisi kilat ataupun petir, sehingga biasanya pihak yang berwenang melengkapi area tersebut dengan alat yang bisa dikatakan menangkap petir sehingga nanti kilat yang menyebar tidak mengganggu kinerja dari anemometer. Nah, untuk pengolahan data dari anemometer itu sendiri, maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu visibilitas dan juga kondisi awan yang sedang terjadi pada saat melakukan pengamatan. Yang selanjutnya adalah cara analisis data. Cara yang pertama yaitu melihat data dari anemometer itu sendiri. Yang kedua, diurutkan, kemudian dilihat dari data sinoptik. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam buku meter. Yang keempat, hasil yang didapatkan baik dari data sinoptik maupun buku meter selanjutnya dikirim lewat email atau website BMKG yang kemudian bisa dilihat data di seluruh Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari alat anemometer. Yang pertama, anemometer ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada 3 buah mangkok, yaitu sebagai baling-baling yang dibatasi dengan sudut 123 derajat. Kemudian yang kedua ada counter. Counter ini sebagai penghitung, dan juga yang ketiga ada tiang. Nah, tiang ini berfungsi sebagai penyangga dari alat anemometer itu sendiri. Anemometer terbagi menjadi 2, ada anemometer analog dan anemometer digital. Masing-masing anemometer tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan anemometer analog diantaranya anemometer analog dapat menerima angin dari arah manapun. Anemometer analog dapat dipasang pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 1 sampai 10 meter. Dengan menggunakan anemometer analog, kita dapat mengetahui kecepatan angin per harinya. Kekurangan dari anemometer analog, jika dipasang pada ketinggian mencapai 10 meter, maka untuk menghindari kerusakan anemometer tersebut harus dilengkapi dengan anti petir. Anemometer analog harus dipasang secara terpisah, tidak boleh dekat dengan alat-alat atau benda yang dapat jadi penghalang. Sebelum pemasangan, harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu agar hasil yang didapat maksimal. Kelebihan anemometer digital diantaranya mudah untuk dibawa, hasil pengukuran mudah untuk diamati, dan cocok digunakan untuk pengukuran sesaat. Dilengkapi dengan skala Beaufort. Kekurangan anemometer digital, penggunaannya terbatas untuk mengukur kecepatan angin saja, hanya mampu mengukur kecepatan angin sesaat. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan mengenai anemometer dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.